ngajak jalan-jalan gitu sama orang tua? Enggak. Kondisi lagi prihatin, jadi banyak pengeluaran. Anak saya satu mau masuk kuliah, satu mau masuk SMA, terus mereka lebih memilih untuk di rumah aja. Terus mereka kemarin mau nonton konser dan tiketnya lumayan mahal, jadi mau pilih mana, mau liburan atau nonton konser. Jadi mereka bilang, kita mau nonton konser aja. Ya udah, berarti liburan tahun ini bisa dibikin. Anda menghadapi Vitality 2022, soalnya ini kan sudah mau berakhir nih 2022, seperti apa sih? Kalau menurut saya sih semuanya ada tantangan ya, tiap tahun pasti ada tantangannya. Nggak ada tahun yang semuanya menyenangkan, semuanya membahagiakan, nggak ada. Tapi semua tahun banyak tantangan, banyak challenge-nya, proses hidup yang harus kita hadapi. Jadi sebetulnya ya tergantung, kembali lagi semuanya tergantung kepada kita menyikapi semua persoalan dan tantangan di tahun-tahun itu. Oke, udah 3 pertanyaan. Udah resolusi 2023? Nggak ada, tapi nggak ada resolusi ya, tapi pengen lebih menjadi pribadi yang tambah sabar aja, lebih pengen menyikapi hidup dengan fokus, dengan ikhtiar, kerja keras, tapi di satu sisi juga pengen lebih dekat lagi, mendedikasikan diri untuk agama terutama ya. Tahun pemilu tahun depan rame. Tadi kan menyinggung yang katanya kondisi nggak memungkinkan, maksudnya apa bisa dijelaskan? Ya memang kalau secara ekonomi kan kita nggak dalam situasi ekonomi yang mengembirakan ya, maksudnya kita bicara secara global juga. Kita secara global, kita nggak dalam banyak. Kalau kita lihat, mungkin teman-teman lihat di TV dan di mana-mana kan banyak PHK, banyak yang perusahaan yang dihentikan, banyak PHK, not in the good term of economy. Jadi kalau bisa dan kebetulan kan saya anaknya juga banyak. Terus tahun ini satu masih kuliah, satu seperti keluarga lainnya pasti harus ada prioritas ya. Dan liburan di akhir tahun ini nggak menjadi prioritas keluarga kami karena akan banyak pengeluaran. Tahu sendiri ya, masuk sekolah itu berapa? Masuk sekolah kan karena nggak murah ya. Jadi tahun ini kita akan save untuk sekolah karena anak saya satu harus kuliah, satu masuk SMA. Jadi fokusnya di situ, fokus anak-anak mendapatkan pendidikan yang baik dan yang mereka inginkan dan yang mereka cita-citakan. Mbak Wanda, hari ini RKUHP di demo mahasiswa gimana, Mbak? Mendukung apa namanya, pemerintah harus peka sih, harus mendengarkan, apalagi harus mendengarkan rakyat ya, terutama mahasiswa, karena mahasiswa itu kan representasi kelas intelektual yang mewakili masyarakat awam. Jadi semoga pemerintah lebih peka, lebih mendengar lagi apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Jadi kalau saya mendukung untuk RKUHP nggak buru-buru diketok palu, walaupun udah diketok palu ya, semoga bisa direvisi atau apapun ya, karena ada beberapa pasal yang masih menimbulkan polemik ya, terutama pasal-pasal yang pencemaran nama baik itu aduh udah ampun deh gitu ya, mestinya pasal itu udah nggak ada, itu udah pasal zaman kolonialisme dan juga memberangus hak demokrasi, karena penghinaan itu atau pencemaran nama baik itu kan beda sama hoax atau fitnah ya gitu. Nanti semuanya jadi dibungkam gitu. Jadi kita yang benar kita nggak bisa mengungkapkan gitu. Kalau kebenaran nggak
come up atau kebenaran dibungkam di negeri ini, negara ini akan kacau karena nanti yang terkuak semuanya kebohongan. Kalau sampai kita nggak berani mengatakan kebenaran lagi, dan sekarang ini kan yang dikhawatirkan masyarakat kan itu gitu. Jadi kalau kita mau mengatakan kebenaran itu kan kalau di dalam hadis juga harus diungkapkan walaupun itu pahit gitu. Jadi kebenaran nggak boleh dibungkam, harus diungkapkan. Ya mudah-mudahan itu yang dikhawatirkan. Sama penghinaan terhadap lembaga negara, harus dibedakan penghinaan sama kritik. Jangan sampai kritik terhadap lembaga negara itu menjadi pidana. Nanti kalau kita nggak bisa kritik lembaga negara, padahal selama ini juga kita tahu banyak lembaga negara yang nggak menjalankan fungsinya dengan baik dan dengan benar gitu. Jangan sampai akhirnya kan negara ini akan, kalau sampai nggak bisa dikritik, kemudian nggak bisa mengatakan kebenaran, nantinya pastinya akan semakin korup dan akan semakin banyak penindasan ya. Itu sih yang dikhawatirkan. Jadi mudah-mudahan harapan saya pemerintah lebih peka terhadap aspirasi masyarakat. Semoga, amin, insya Allah. Sama sih, lihat kan teman-teman lihat apa yang saya posting ya terakhir, rumah keluarga besar kami sudah diduduki secara brutal tanpa eksekusi. Itu yang teman-teman lihat apa adanya yang terjadi. Ya itu, jadi perjuangan kami sekarang tinggal di jalur hukum aja secara terdata dan betul. Doakan kami berhasil di situ supaya masyarakat masih punya harapan ya untuk melawan penindasan seperti ini, karena kalau dulu kan kita jelas ya melawan penjajahan. Kalau sekarang penindasan seperti ini dilakukan oleh bangsa sendiri. Nah, ya mudah-mudahan perjuangan kami di jalur hukum berhasil. Mohon doanya aja supaya masyarakat yang bernasib sama dengan kami juga punya harapan atas tempat tinggal mereka yang dalam tanda kutip dieksekusi sepihak, bukan secara hukum ya, dieksekusi sepihak dan sangat brutal sekali gitu. Jadi ya mohon doanya gitu. Saya pribadi menganggap ini adalah ujian yang terberat ya di tahun ini gitu. Ya tapi kembali lagi sebagai orang yang beragama kan, yang bertuhan, kita kembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau buat kita yang orang beragama, pasti kita kembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ada orang yang merampas hak orang gitu ya, atau nggak ada kejahatan yang luput dari penglihatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu aja mungkin bisa luput di dunia gitu, tapi sebagai orang yang beragama juga kita percaya qada dan qadar. Kita harus percaya hari akhir gitu, nggak ada yang miss di hari itu gitu. Jadi ya itu aja yang saya bisa katakan.